Diupload oleh Baca Suara. Sekali lagi, 1 jam sebelum kiamat. Petik 2. Sialan, di mana aku? Han Suyong memegang kepalanya yang berputar dan buru-buru memindai sekelilingnya. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sosok Yu Jung Hyok menghilang di bawah siraman cahaya. Dia dengan cepat melihat tubuhnya sendiri. Itu sukses. Lengannya yang jauh lebih tipis, dan otot-otot yang kehilangan kelenturannya. Dia tidak bisa merasakan dongeng apapun yang dia kumpulkan, keterampilan yang dia latih, atau bahkan stigmanya. Namun, itu bukan masalah. Mereka sudah memikirkan apa yang harus dilakukan dengan masalah-masalah seperti itu, ketika skenario kembali berjalan. Tidak, masalah sebenarnya adalah... Sial, aku tidak punya banyak waktu. Baterai smartphone-nya hampir habis, dan dia tidak bisa memastikan kesejahteraan teman-temannya saat ini. Itu adalah keberuntungan di antara kemalangan bahwa dia entah bagaimana berhasil mengunduh lokasi teman-temannya dari ruang obrolan tadi. Petik 2. Teman-teman ini, mereka melakukannya dengan cukup baik tanpa aku. Hanya dengan melihat-lihat saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan manik-manik di mana mereka saat ini dengan operasi mereka. Itu tidak terlalu mengejutkan, mengingat, dialah yang bertanggung jawab atas operasi di tempat pertama. Tapi kemudian, mata Han Suyong memindai peta lokasi yang dikerahkan mulai bergetar. Si idiot ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Meskipun mungkin ketat, sepertinya masih ada cukup waktu. 30 menit sebelum kiamat. Mata Yi Jihye dengan bingung menatap jam tiba-tiba diblokir oleh kepala yang penuh dengan rambut hitam. Hei, cengeng, kamu berencana tinggal di belakang untuk kelas malam hari ini. Petik 2. Tidak. Petik 2. Sudah 28 hari sejak regresi, tetapi dia masih belum terbiasa dengan nama panggilan itu. Cengeng. Kapan terakhir kali dia mendengar seseorang memanggilnya begitu? Sekali waktu, dia memiliki nama panggilan lain seperti itu. Dan dia benar-benar kembali ke masa seperti itu. Betulkah? Saya hanya bertanya, tetapi mengapa begitu tiba-tiba? Petik 2. Mata gadis itu melengkung seolah dia tersenyum. Untuk setiap hari selama 4 tahun terakhir, Yi Jihye tidak pernah melupakan mata itu. Mereka milik seorang gadis berkulit pucat agak lebih kecil darinya. Blus seragam sekolahnya tidak ada tombol. Label namanya yang usang, tempat namanya masih bisa ditemukan. Ketika dia membuka matanya, iris yang memerah akan menatapnya kembali. Tangan kanan Yi Jihye yang gemetaran mencengkeram kaki celana seragam olahraganya. Jihye ya, itu akan baik-baik saja. Yi Jihye dengan putus asa meraih tangannya yang gemetaran. Kamu harus hidup. Yi Jihye. Tangan temannya mendekat dari udara. Yi Jihye menghindari tangan itu seolah-olah dia sedang kejang. Petik 2. Ah maaf, apakah Anda mengatakan sesuatu? Dia buru-buru bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Ya aku baik-baik saja. Kau ingin bangkit bersama sekitar pukul 7. Kita tidak harus. Yi Jihye melonjak dari kursinya dan berteriak bahkan sebelum dia menyadarinya. Teman-teman sekelasnya yang duduk di dekatnya segera melihat ke arahnya. Dia duduk kembali dan berbicara lagi. Sebentar lagi kita akan menjadi siswa SMA, kan? Jadi kita harus belajar keras untuk itu. Petik 2. Crybaby, kamu yakin tidak sakit di suatu tempat? 20 menit sebelum kiamat. Bel yang menandakan dimulainya periode kelas malam pertama berbunyi. Yi Jihye mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil yang ditutupi pembungkus berkerut. Boria, sini. Apa itu? Temannya melihat kotak itu dan mengulurkan tangannya. Namun, sebelum menyerahkan barang itu, Yi Jihye memberitahu temannya tanpa syarat terlebih dahulu. Kamu tidak harus membukanya sekarang. Baik, hanya buka ketika itu 10 menit sebelum jam 7. Memahami? Kau tidak, seperti, menaruh serangga di benda ini, kan? Anda tahu saya punya hati yang lemah, bukan? Petik 2. Yi Jihye sejenak membeku mendengar kata-kata itu. Petik 2. Tidak, jangan khawatir. Saya pasti akan memastikan Anda tidak akan mati. Petik 2. Dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan dan berdiri tiba-tiba dari kursinya. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang yang disimpan di belakang loker kelas. Temannya yang terkejut masih melihat ke arahnya. Petik 2. Kemana kamu pergi? Temannya bertanya. Kamar mandi. Yi Jihye segera meninggalkan ruang kelas. Dengan waktu yang tepat, guru yang bertanggung jawab berjalan ke arahnya. Yi Jihye, apa yang sedang kamu lakukan? Kembali ke dalam kelas. Kelas malam sudah dimulai. Dan apa yang kamu bawa pada Ba? Guru Nim, apakah kamu bertugas hari ini? Itu adalah guru etika yang mengenakan kacamata berbingkai tanduk, dengan tubuh yang ramping dan mata yang agak kuyu. Guru Nim, tolong jangan lupa untuk membuka loker nomor 2 di ruang staf nanti. Yi Jihye menyelinap melewati guru, tetapi yang terakhir buru-buru meraih ke bahunya. Apa? Di mana Anda? Kenapa dia begitu kuat? Hei, Yi Jihye. Petik 2. Yi Jihye berlari cepat. Dia berlari menuruni tangga dalam sekejap, memasuki ruang guru-guru dan mencuri kunci ke studio siaran. Dia kemudian berlari ke lantai 3, hatinya mengancam akan meledak di sepanjang jalan.
Skenario pertama lokasi, Tinggi Putri Taepung, dimulai beberapa menit lebih awal dari lokasi lain. Itulah alasan mengapa Yi Jihye dikerahkan di lokasi ini. Sambil terengah-engah, dia berhasil membuka kunci pintu untuk menemukan pemandangan studio yang agak akrab. The Taepung Girls, hai membanggakan peralatan penyiaran kelas atas. Tidak hanya itu, sekolah juga diberi wewenang untuk membuat siaran ke daerah sekitarnya jika terjadi keadaan darurat. Sambil mendengarkan suara guru masih mencari dia datang dari bawah, Yi Jihye mengeluarkan sumber daya darurat yang disiapkan sebelumnya. Dia kemudian dengan tenang mengatur peralatan penyiaran. Saat dia menghubungkan kabel, beberapa ingatan dalam benaknya juga mulai terhubung, juga. Dia dulu bekerja di sini sebagai anggota kru, dan selama jam makan siang, dia memainkan musik yang dia sukai. Itulah hidupnya. Setidaknya, sampai kiamat mengetuk. Dia menyadarinya sekali lagi sambil melihat teman-temannya yang masih hidup. Satu-satunya orang yang selamat di kelas pada hari yang ditakdirkan itu adalah dia dan dia sendiri. Petik 2. Yi Jihye. Dia dikejutkan oleh suara itu dan melihat ke belakang, hanya untuk menemukan orang yang tidak terduga di sana. Su Yong Eoni. Dia pasti sudah menunggu sebentar. Han Suyong mengangkat tubuhnya dari kegelapan dan diam-diam mengamati wajah Yi Jihye, sebelum berbicara. Kamu tidak terlihat begitu baik. Saya baik-baik saja. Yi Jihye terdiam beberapa saat, lalu berbicara lagi. Skenarionya, ini akan mulai, kan? Kalau tidak, saya mungkin akan ditangguhkan nanti, Anda tahu. Petik 2. Itu akan dimulai. Ngomong-ngomong, kamu tidak benar-benar memulai milikmu dari sini. Anda harus bergegas dan pergi ke lokasi lain. Biarkan aku mengurus tempat ini untukmu. Petik 2. Tidak, disinilah saya harus mulai. Yi Jihye tersenyum. Karena, disinilah, iblis pedang yang terluka, lahir, setelah semua. Dia kemudian perlahan menarik napas. Pengaturan peralatan akhirnya selesai. 10 menit sebelum kiamat. Dan kemudian, itu, dimulai. Seiring dengan suara, gugu-gugu, sensasi perubahan, alam, dunia bisa dirasakan. Kemudian, suara yang mirip dengan drum yang robek datang dari lokasi yang tidak diketahui. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah... Astaga, saluran di sini dibuka lebih cepat dari yang dijadwalkan. Bisakah kau mendengarku? Yi Jihye menatap Han Suyong. Saat dia melihat wajah yang terakhir, dia tahu. Agak lucu, mereka hanya hidup untuk saat ini. Tidak perlu panik, semuanya. Biarkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Situasi ini bukan pemotretan film. Ini bukan insiden teror, juga saat ini Anda tidak sedang bermimpi. Tidak, semuanya, kamu. Itu adalah suara Dok Kaebi yang paling dibencinya. Jeritan terdengar dari setiap ruang kelas. Skenario utama tanda pagar satu bukti layak telah dimulai. Itu adalah sinyal untuk memulai operasi yang direncanakan. Siaran darurat sekarang akan dimulai. Suara Yi Jihye sendiri keluar dari speaker. Semuanya, tolong dengarkan aku. Yang ada di dalam ruang kelas, tolong buka kabinet untuk alat pembersih, sementara yang ada di ruang staf, silakan buka loker nomor 2. Cepat. Yi Jihye tahu, teman-temannya pasti membuat wajah yang sama persis seperti miliknya sekarang. Setiap orang harus menyaksikan pemandangan ini melalui panel layar yang dibesarkan oleh Dok Kaebi. Tidak perlu bagi Anda untuk saling membunuh. Setidaknya saat ini, tidak perlu. Yi Jihye memikirkan teman-temannya. Dia ingat janji yang dibuat untuk mereka sebelum datang ke dunia ini. Setidaknya aku ingin memilih apa yang aku bunuh. Shin Yuseng tidak akan memulai dengan membunuh anak anjing lagi, dan aku akan menyelamatkan bibiku. Yi Gilyong akan menyelamatkan orang yang dibencinya. Daripada pergi ke tentara lagi, aku akan bunuh diri dulu. Yi Hyun Seong akan meninggalkan tentara, dan aku benar-benar ingin menyelamatkan nenek itu dari saat itu. Yu Sanga akan menyelamatkan orang yang bukan dirinya. Probabilitas hanya akan memungkinkan untuk satu peluang. Artinya, regresi kelompok tidak dapat digunakan 2 kali. Dan Yu Jung Hyok tidak akan pernah mundur lagi. Akhirnya, selama belokan ini, aku tidak akan menjadi iblis pedang yang terluka. Saat keributan interior sekolah berangsur-angsur mereda, Yi Jihye membuka mulutnya sekali lagi. Semua orang, apakah Anda semua telah menemukan sendiri? Sama seperti Kim Dokja dari masa lalu yang melemparkan belalang ke orang lain. Semua orang, lemparkan benda-benda itu ke lantai dengan semua yang Anda dapatkan. Bersamaan dengan kata-kata itu, Yi Jihye memecahkan ampul yang dipegang erat di tangannya. Anda telah membantai total 133 bentuk kehidupan. Penjagalan pembantaian, 133 telur katak. Koin yang diperoleh akan dibelah 2 karena kamu telah membantai makhluk hidup yang kurang memiliki kemampuan bertahan. Total 6.650 koin telah diperoleh. Skenario utama tanda pagar satu bukti layak telah berakhir. Sekali lagi, mereka akan membuat cerita yang tidak ditemukan dimanapun. Dok Kaebi yang bertugas terlambat menemukan situasi yang sedang berlangsung dan muncul di hadapan Yi Jihye. Apa, lihat di sini, kamu. Apa artinya ini? Bagaimana Anda bisa bahkan? Dan tepat di detik berikutnya,
badai yang kuat setelah probability mulai membanting ke keseluruhan skenario. Juga, suara-suara sejumlah besar koin yang dihisap keluar dari arah yang tidak diketahui juga. Yi Jihye menyadari apa yang terjadi di sini. Cucut. Rasi bintang-bintang yang terhormat, ini salah paham. Direktur, tidak, tunggu, ini bukan salahku. Persediaan biro, wah. Didampingi oleh suara-suara saluran yang dibubarkan, Dok Kaebi kelas rendah menjerit dan menghilang. Jam 7 malam. Dan itu awalnya. Langit malam Seoul tercermin di jendela-jendela studio. Dia melihat celah terbuka di sisi lain langit. Baris ketiga subway. Semuanya, tolong tetap tenang. Raih salah satu dari ini, dan lemparkan ke bawah. Cepatlah. Petik 2. Guang Wamun. Jangan panik, dan hancurkan botol yang baru saja kamu terima di lantai. Lakukan itu dan kamu akan selamat. Petik 2. Rumah sakit. Siapa saja yang belum mendapatkan ampul? Di seluruh lokasi di Seoul, peristiwa tak terduga terjadi pada saat yang bersamaan. Skenario yang sudah diatur sebelumnya berubah. Prestasi luar biasa terjadi secara bersamaan di setiap lokasi skenario. Sejumlah besar koin diambil dari biro. Seluruh menggigil akibat ledakan koin. Terpana oleh pergolakan skenario yang tiba-tiba. Dok Kaebis biro ketakutan karena jumlah berlebihan dari koin yang dikeluarkan, dan banyak rasi bintang yang mengamati semenanjung Korea adalah baptisan koin meledak di udara seperti kembang api, itu adalah pemandangan dunia yang akan segera berakhir. Yi Jihye melihat ke sisinya dan menemukan Han Suyong juga menatap langit yang sama dengannya. Seolah-olah, dia sedang mencari mereka yang seharusnya melihat mereka dari langit malam. Ayo pergi dan selamatkan Ah Jusi. Operasi mereka baru saja berlangsung. Sambil terengah-engah, napas berat, aku tersadar. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu. Perlahan aku berusaha menggerakkan tubuhku. Lengan, kaki, bahu. Tanpa ragu, umpan balik yang saya dapatkan telah banyak berubah dari sebelumnya. Kim Dokja, kamu mendapat banyak semua R. Aku tersenyum pahit dan menatap tanganku yang menyusut. Angka jari-jariku telah memendek setidaknya 1 cm dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Dengan suara yang sedikit lelah, saya mengajukan pertanyaan. Petik 2. Berapa banyak perubahan regresi yang telah kulihat sejauh ini? 7, 8, 6 ke atas. Saya tidak tahu bahwa membaca sesuatu dengan setiap serat keberadaan Anda akan sesulit ini. Setiap kali Yu Jung Hyuk dan rekan-rekannya hidup melalui satu putaran regresi, saya juga harus menjalani itu. Giliran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kini adalah mimpiku dari Most Ancient Dream. Saya membaca, dan kemudian membaca lagi, dongeng yang diciptakan oleh pilihan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya menyaksikan berbagai garis dunia berputar darinya berulang kali. Kim Dokja membaca dunia seolah-olah dia berjalan di sepanjang pantai yang jauh. Gelombang-gelombang dongeng bergulir dan bergulir. Dan saya secara bertahap kehilangan sesuatu milik saya setiap kali itu terjadi. Ketika saya mengingat sesuatu tiba-tiba dan melihat ke belakang, saya melihat jejak kaki saya sendiri tertinggal. Jejak itu segera tersapu oleh gelombang yang datang, dan setelah menatap jejak yang menghilang, aku melanjutkan perjalanan ke depan. Setiap kali saya mengingat fakta bahwa saya secara bertahap melupakan hal-hal di dalam banjir fabel ini, saya mulai memikirkan tentang kemunduran yang saya jalani. Dan kemudian, kebahagiaan orang-orang yang seharusnya masih tinggal di sana. Jika saya melakukannya. Petik 2. Ujung tangan saya gemetaran. Tiba-tiba saya tidak dapat mengingat angka pergantian regresi yang saya jalani. Tanpa sadar saya melihat ke belakang, tetapi satu-satunya yang tersisa di sana adalah pergantian regresi Yu Jung Hyuk yang lalu. Dan apa yang tersisa pada akhirnya, akan menjadi keinginan untuk melihat cerita selanjutnya. Saya melihat ke bawah ke tangan saya, sekarang jauh lebih kecil. Apa yang menungguku di akhir perjalanan yang sangat panjang ini? Kim Dokja mengingat, mimpi paling kuno, yang dia lihat selama skenario akhir. Apakah akhirnya saya akan menjadi, impian paling kuno, yang saya lihat saat itu? Apakah saya akan kehilangan semua ingatan saya dan menjadi masa besar ketidaksadaran yang memimpikannya alam semesta tanpa batas? Dia tidak ingin berakhir seperti itu. Saya perlu berpikir, saya perlu mengingat. Ketika saya sadar, tangan saya memegang smartphone saya karena kebiasaan lama. Dunia kecil ini melindungi saya setiap kali saya menjadi terlalu cemas dan terlalu gugup. Layar hitam, baterainya telah kehilangan dayanya sejak lama, mencerminkan wajah saya. Saya membuat fabel sederhana dan menggunakannya untuk mengoperasikan telepon. Itu mendorong wallpaper yang familiar untuk muncul. Dan disitulah novel yang memulai semua ini. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur, versi terakhir, .txt. Sampai sekarang, saya sengaja menghindari membaca versi final ini. Saya takut bahwa, jika saya membacanya, sesuatu di suatu tempat akan menjadi batu. Saya tidak ingin masa depan teman-teman saya seharusnya tinggal untuk diputuskan oleh sebuah cerita yang ditulis oleh orang lain. Namun, bukankah seharusnya tidak apa-apa sekarang? Kisah telah berakhir, dan tidak terbaca saya telah diputuskan juga.
Jika saya membaca ini, bukankah saya bisa mengingat semua yang saya lupa? Saya masih tidak tahu siapa itu. Dan itu sebabnya saya penasaran. Apa yang penulis tulis di versi final ini? Apa kesimpulan yang penulis kemukakan? Dan kisah ini, di mana dan bagaimana itu seharusnya berakhir? Perlahan-lahan aku menarik napas dan mengulurkan jariku yang menyusut ke arah file teks. Sama seperti hari itu ketika saya mulai membaca Cara Bertahan Hidup. Dan begitulah, sesi membaca Kim Kim jadi mulai. Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.